Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi buka suara soal dugaan ancaman pembenihan dirinya. Wow, apa? Kang Deddy Mulyadi diancam mau dingek sama orang. Siapa dia? Di mana? Udah, jangan kaget. Udah lebaynya. Jadi, Kang Deddy Mulyadi ini diancam akan diengek oleh orang itu melalui kolom komentar YouTube. Heboh ya, padahal cuma di komentar YouTube aja. Kalau seperti itu media juga seharusnya memberitakan saya dong ya. Karena saya mengkritik-kritik pemerintah ini, itu banyak yang ngancem, DM macem-macem ya, terus komentar macem-macem, apalagi saat live, diancem macem-macem, sudah takut. Media beritakan saya lah, jangan Kang Deddy aja. Malah yang mengancam saya itu lebih banyak. Kok saya heran ya ketika saya mengkritik pemerintah, padahal yang saya lakukan itu sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Rakyat itu membutuhkan pemerintah yang baik, pemerintah yang bersih, jujur, ya, tidak korup. Nah, rakyat itu harus protes terhadap kelakuan-kelakuan para pejabat yang nggak baik itu. Tapi kenapa malah saya diserang? Ada ya rakyat, masyarakat yang membela koruptor, rakyat yang membela oknum-oknum nakal, rakyat yang membela pejabat-pejabat nggak bener, ada ya? Ya Allah. Udah kayak gini nggak perlu diberitakan, orang cuma di kolom komentar aja, nggak secara langsung. Saya di kolom komentar, di DM, di telepon, di live, semuanya dah. Ya udah ya, jangan lebay ya. Saudaraku, ini ada isu dan kabar yang hot sekaligus berbahaya. Apa itu? Beritanya viral di mana-mana, yakni Deddy Mulyadi alias Gubernur Jawa Barat mendapat ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan dilancarkan pasti oleh orang-orang yang tidak suka dengan segala gerak-gerik dan segala sepak terjang Deddy Mulyadi selama ini. Beliau mendapat ancaman seperti ini sudah sejak lama. Sejak beliau memimpin Purwakarta pun ancaman-ancaman itu ada. Baik itu dari kaum intoleran, dari kaum radikal, dari kaum ultra nasional ya, yang pasti tidak suka dengan, baik karena sepak terjangnya yang kontroversi maupun karena sepak terjangnya yang menggetarkan ya. Pak Deddy Mulyadi dengan adanya ancaman ini, pertama harus hati-hati, segala geriknya harus dihitung. Yang kedua, orang-orang terdekat, ajudannya, keluarganya, dan sebagainya yang selalu menempel supirnya harus lebih hati-hati, lebih waspada. Tapi yang terpenting dari itu adalah polisi, Polda Jawa Barat harus mengawal beliau kemanapun dia pergi. Karena orang baik seperti Deddy Mulyadi, kalau sampai terjadi ancaman itu ya, baik dalam bentuk
Kalau itu terjadi baik dalam bentuk teror, baik dalam bentuk penembakan, baik dalam bentuk bom atau apapun yang bisa menjebak, tentu ini sesuatu yang tidak diinginkan di negeri ini. Karena pasti akan jadi masalah besar. Ya, orang-orang yang tidak suka dengan Deddy Mulyadi pasti banyak. Maka itu dia melancarkan ancaman-ancaman seperti ini. Ya. Tapi saya kalau melihat track recordnya Deddy Mulyadi dan melihat karakter sepak terjangnya selama ini, begitu dia mimpin Jawa Barat, saya kira beliau tidak gentar untuk menghadapi ini semua. Beliau pasti melawan, apalagi gerakan-gerakan premanisme yang sedang beliau lawan untuk bagaimana membuat Jawa Barat ramah investasi, ramah sosial, ya, ramah ekonominya, masyarakatnya bahagia sejahtera. Maka beliau pasti akan berantas semua yang namanya premanisme. Saya setuju bahwa premanisme harus diberantas sampai seakar-akarnya, karena ini membuat keresahan baik di kalangan para pengusaha, ya, baik di kawasan industri maupun di pasar-pasar, warung-warung, ya, baik oleh individu maupun oleh orang-orang yang mengatasnamakan ormas. Ini Deddy harus di backup. Masyarakat Jawa Barat harus membackup dia, membackup Pak Deddy, supaya Pak Deddy harus betul-betul strong dalam memimpin Jawa Barat, strong menghadapi setiap masalahnya, dan keputusan-keputusan dia berpihak betul untuk masyarakat dan rakyat. Adanya ancaman pembunuhan Pak Deddy Mulyadi, tentu ini adalah perbuatan yang biadab, perbuatan yang perlu dikecam dan tidak boleh terjadi. Maka itu antisipasi sekali lagi kepada Mabes Polri, kepada Polda Jawa Barat, harus betul-betul memperhatikan ini. Jangan sampai orang seperti Pak Deddy ketika memimpin Jawa Barat seperti sekarang dirusuhin, ya, karena pasti banyak-banyak yang tidak suka. Karena beliau misalnya membebaskan tambang, melarang tambang-tambang ilegal, pasti backing tambang akan murka, akan marah. Bukan hanya tambang, tapi yang namanya perumahan-perumahan yang ada di bantaran kali, yang dekat kali, yang selama ini menggunakan tanah-tanah yang tidak semestinya digunakan, pasti juga akan marah. Banyak-banyak orang yang akan tersinggung dengan penertiban baik itu penertiban kali atau gubuk-gubuk liar yang ada di kali, karena mampet jalan airnya akibat banyak gubuk-gubuk liar, banyak warung-warung liar yang didirikan oleh masyarakat tanpa izin. Dan banyak lahan-lahan kosong yang kemudian ditempati oleh orang sembarangan, sehingga dibiarkan saja oleh para pemimpin terdahulu, dan akhirnya sekarang menjadi kerusuhan dari masalah sosial. Dan ketika Pak Deddy datang menertibkan atau kemudian menata ulang, tentu akan banyak orang yang tidak suka. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang ini akhirnya ada sebagian yang mengancam. Ancaman pembunuhan Pak Deddy harus dilawan. Tidak boleh ini terjadi, karena ini akan menjadi isu besar, isu internasional, bukan hanya isu nasional. Dan menghalangi pemimpin yang baik seperti beliau, saya kira sebuah kejahatan yang sangat perlu kita seriusi untuk tidak terjadi di Jawa Barat dan di Indonesia. Saudaraku, sekali lagi, ancaman pembunuhan Pak Deddy Mulyadi, baik lewat media sosial atau lewat media yang lain, saya kira tetap harus diwaspadai. Karena apa? Karena ancaman itu bisa menjadi nyata kalau tidak waspada.
ancaman pembunuhan ini menjadi masalah besar, menjadi perkara besar di negeri ini kalau ini betul-betul terjadi. Dan itu tidak boleh terjadi karena pasti akan menghambat jalannya pembangunan, menghambat jalannya roda pemerintahan, dan itu akan menjadi kerusuhan dan akan menjadi sesuatu yang buruk bagi negeri ini. Dan untuk itu sekali lagi kepada semua aparat keamanan mesti, para intelijen mesti waspadai, pasti harus bahkan dikejar orang-orang yang mengancam itu, baik lewat akun media sosial atau yang lainnya, dikejar. Kalau perlu diperkarakan supaya cerai dan tidak mengulangi lagi dan tidak diulangi lagi oleh siapapun, ya, karena itu tidak boleh kejahatan-kejahatan seperti itu dilakukan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menggugah kita semua, membuat kita semua waspada dan harus terus mendukung dan mencintai Pak Deddy yang sekarang sedang menata Jawa Barat menjadi lebih baik. Sahabat bahagia, warga Jawa Barat, Anda harus menjaga gubernur Anda karena Pak Deddy Mulyadi mendapatkan ancaman teror dari akun yang menamakan Wowo Deddy Mulyadi, warga yang harus menjaga. Akun yang menamakan dirinya Wowo Deddy Mulyadi, manusia sesat. Ini menjadi PR buat warga Jawa Barat untuk menjaga gubernurnya, karena ancaman itu terus dilakukan oleh akun yang bernama Wowo itu. Dari situ banyak ancaman-ancaman yang dilontarkan kepada Deddy Mulyadi. Salah satunya adalah dia akan meledakkan warga Jawa Barat seperti hanya bom Bali, bahkan lebih parah di dekatnya Deddy Mulyadi. Bahkan ancaman itu tidak berhenti, yang dilontarkan saat-saat yang itu ditunggu-tunggu bahwa Deddy Mulyadi akan meninggal dan hancur kena bomnya. Ancaman itu dikeluarkan pada tanggal 21 April 2025 oleh akun yang sangat membenci Deddy Mulyadi. Komentarnya Deddy Mulyadi, wajar kalau saya akan banyak orang yang tidak suka dan saya nanti akan lebih waspada. Nanti bagaimana akan dilaporkan, Pak? Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau memang serius, maka nanti kita akan lakukan penelusuran dan pasti kita akan tidak lanjuti. Nah, warga Jawa Barat, ancaman demi ancaman pada gubernur Anda yang tidak lepas dari orang-orang yang sirik, ataukah dari golongan-golongan yang lagi sakit hati kepada Pak Deddy Mulyadi, yang kali ini membuat Jawa Barat akan lebih maju lagi dan lebih istimewa. PR yang sangat mencengangkan bagi secara pribadi Deddy Mulyadi, sekaligus warga Jawa Barat yang mencintai gubernurnya, yang penuh dengan kasih sayang terhadap sesama, apalagi dengan kaum miskin, anak-anak yatim, dan wanita-wanita jompo, serta berbagai macam profesi-profesi di kalangan menengah ke bawah. Sekali lagi, Anda sebagai warga Jawa Barat harus ikut peduli terhadap gubernur Anda yang sekarang dalam ancaman teror bom. Bahkan akun itu menyebutkan dia sekarang lagi merakit bom yang di dalamnya diisi paku-paku, biar pada saat terjadi bom, Deddy Mulyadi akan hancur berkeping-keping terkena paku. Inilah satu kenyataan bagaimana orang baik itu belum tentu bisa diterima di mana-mana, tapi ancaman demi ancaman terus dilakukan oleh akun Wowo dengan Deddy Mulyadi, manusia sesat ini. Harus Anda waspadai juga. Kenapa? Karena Jawa Barat akan menjadi barometer di Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada ancaman begini, apakah Anda diam, warga Jawa Barat? Jangan. Rapatkan barisan, dukung gubernur Anda, karena semuanya tergantung dari kerukunan gotong royong warga Jawa Barat bersama dengan pemimpinnya. Itulah apa yang dirasakan dan yang nantinya harus diterima oleh Pak Deddy Mulyadi selaku pemimpin yang penuh dengan kontroversi, dengan kebaikan-kebaikannya.